Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Pempros week keempat. Yang pertama tugas praktikum, tugas 1. Program ini mendemonstrasikan konsep penting dalam pemrograman C, yaitu array bounds dan buffer overflow. Baris pertama deklarasi array. Kita mendeklarasikan sebuah array bernama R dengan tipe data integer dengan ukuran 3 elemen. Array ini diinisialisasi dengan nilai 10, 20, dan 30. Karena array memiliki indeks mulai dari 0, maka elemen-elemennya tersimpan di posisi indeks 0, 1, dan 2. Bagian pertama, akses normal. Pada bagian ini, program mengakses ketiga elemen array secara normal menggunakan indeks yang valid 0, 1, dan 2. Ketiga nilai akan ditampilkan dengan sempurna tanpa masalah. Bagian kedua, eksperimen out of the bounds. Di sini kita melakukan eksperimen berbahaya. Program mencoba mengakses array 5 dan array min 1, yang kedua-duanya berada di luar batasan array. Dalam C, tidak ada mekanisme pengecekan bounds secara otomatis, sehingga program akan mengakses memori yang tidak dialokasikan untuk array ini. Nilai yang ditampilkan untuk menjadi garbage value atau nilai sampah yang tidak terdefinisi. Bagian ketiga, buffer overflow. Percobaan paling ekstrim adalah mengakses array 100, yaitu 100 elemen di luar array. Ketika kita menulis ke lokasi memori ini dengan array 100 sama dengan 999, ini disebut buffer overflow. Menulis data ke memori di luar alokasi yang diizinkan. Ini adalah celah keamanan serius yang dapat menyebabkan crash program atau bahkan dieksploitasi atau penyerang. Tugas yang kedua, mencari nilai maksimum dalam array. Program ini mengimplementasikan algoritma klasik untuk menemukan nilai maksimum dalam array dan menampilkan informasi detail tentangnya. Deklarasi variabel, kita mendeklarasikan array angka bertipe short integer dengan kapasitas 5 elemen. Variabel index max digunakan untuk menyimpan posisi atau indeks di mana nilai maksimum ditemukan. Kita juga menggunakan tipe short integer untuk menghemat memori. Karena tipe ini hanya membutuhkan 2 byte, sedangkan integer yang membutuhkan 4 byte. Input data, loop pertama meminta pengguna untuk memasukkan 5 angka. Format %HD digunakan untuk membaca short integer dan angka integer. Ambil alamat memori dari setiap elemen untuk menyimpan nilai input. Algoritma pencarian maksimum. Kami menginisialisasi max dengan nilai elemen pertama, angka 0. Kemudian membandingkannya dengan elemen-elemen berikutnya. Setiap kali menemukan nilai yang lebih besar, kami memperbarui max dan menyimpan indeksnya di indeks max. Output informasi. Program menampilkan 3 informasi penting: nilai maksimum yang ditemukan, indeks atau posisi di mana nilai itu berada, dan alamat memori atau pointer dari elemen tersebut menggunakan format %p yang menampilkan alamat dalam notasi heksadesimal. Tugas 3, penjumlahan 2 matriks 2 kali 2. Program ini mendemonstrasikan program array 2 dimensi atau 2D array untuk operasi matriks, khususnya penjumlahan 2 matriks berukuran 2 kali 2. Deklarasi matriks. Kami mendeklarasikan 3 matriks 2D, matriks A, matriks B, dan hasil notasi 22. Berarti setiap matriks memiliki 2 baris dan 2 kolom, sehingga total 4 elemen per matriks. Matriks bekerja seperti tabel dengan baris dan kolom. Input matriks A. Loop bersarang digunakan untuk menerima input. Loop luar atau I mengiterasi baris 0 hingga 1. Sedangkan loop dalam J mengiterasi kolom 0 hingga 1. Untuk setiap posisi I, J, program meminta pengguna memasukkan nilai. Format pernyataan A%D membantu pengguna memahami posisi mana yang sedang diisi. Input matriks B. Proses yang sama diulang untuk matriks kedua ini. Ini menggunakan struktur loop yang identik untuk menerima 4 nilai tambahan. Proses penjumlahan. Proses yang sama diulang untuk matriks kedua.
Ini menggunakan struktur loop yang identik untuk menerima 4 nilai tambahan. Proses penjumlahan. Setelah kedua matriks diinput, program melakukan penjumlahan elemen per elemen. Untuk setiap posisi I dan J, nilai di hasil I dan J adalah jumlah dari matriks A, I, ditambah matriks B, I, dan J. Ini adalah proses matematika dasar penjumlahan matriks. Output hasil, matriks hasil ditampilkan dalam format tabel yang rapi. Karakter tab atau T digunakan untuk memisahkan kolom dan N membuat baris baru setelah setiap baris matriks selesai. Kemudian latihan yang pertama, program ini adalah tutorial fundamental tentang pointer dan konsep indirection, salah satu topik paling penting dalam C. Konsep variabel biasa. Pertama, kita mendeklarasikan I sebagai variabel short integer dengan nilai 100. Di belakang layar, variabel ini menyimpan nilai 100 di lokasi memori tertentu. Misalnya di alamat 0 kali 7 FFF 0000. Konsep pointer. Kemudian kita mendeklarasikan P sebagai pointer untuk short integer yang ditunjukkan untuk asterisk bintang. Pointer adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori, bukan nilai biasa. Kami menganalisasinya dengan null atau alamat kosong untuk keamanan. Mengambil alamat. Operator dan address of digunakan untuk mendapatkan alamat dari variabel I. Dengan P sama dengan dan I. Pointer P sekarang menyimpan alamat di mana nilai berada. Menampilkan informasi. Bagian pertama program menampilkan nilai I yang berjumlah 100. Alamat I atau format heksadesimal seperti 0x7FFF0000. Nilai yang disimpan P yang adalah alamat dan P yang menggunakan operator difference untuk mengikuti pointer dan mendapatkan nilai yang ditunjuknya indirection perubahan nilai. Ini adalah bagian paling menarik. Dengan menulis P sama dengan 223, kita tidak mengubah P sendiri, tetapi mengubah nilai di lokasi memori yang ditunjuk P. Karena P menunjuk ke I, maka nilai I juga berubah menjadi 223. Kesimpulan, ini menunjukkan kekuatan pointer. Kita dapat mengubah nilai variabel secara tidak langsung melalui alamatnya. Ini adalah fondasi untuk banyak teknik pemrograman C yang canggih. Latihan kedua menghitung ukuran memori array. Program ini mengajarkan tentang manajemen memori dan operator size of yang fundamental dalam C. Deklarasi variabel. Kami menggunakan unsigned short integer untuk array size, yang berarti variabel ini hanya menyimpan angka positif tanpa tanda. Array dideklarasikan dengan 4 elemen tipe short integer. Operator size of adalah fungsi khusus yang mengembalikan jumlah byte yang ditempati oleh tipe data. Size of atau short integer biasanya mengembalikan 2 pada kebanyakan sistem karena short integer menggunakan 2 byte. Perhitungan total memori. Total memori yang dialokasikan untuk array adalah size of. Array size yaitu 2 byte kali 4 elemen sama dengan 8 byte total. Ini penting untuk memahami berapa banyak memori yang digunakan dalam program. Inisialisasi dan display. Array diisi dengan nilai 0, 8, 5, dan 2 pada indeks 0 hingga 3. Program pertama menampilkan ukuran satu elemen dan total memori 8 byte, kemudian menampilkan setiap elemen dengan nilainya. Pentingnya konsep ini memahami ukuran memori penting untuk optimalisasi kinerja, debugging, dan menulis kode yang efisien, terutama pada sistem dengan memori terbatas.
Latihan 3 menampilkan alamat memori setiap elemen array. Program ini mendemonstrasikan bagaimana array disimpan dalam memori dan menunjukkan hubungan antara indeks array dengan alamat memori. Inisialisasi array. Array dideklarasikan dengan 4 elemen short integer yang langsung diinisialisasi dengan nilai 10, 20, 30, dan 40. Alamat dasar array. Ketika kita menampilkan array tanpa indeks, C secara otomatis mengkonversinya menjadi pointer ke elemen pertama. Jadi array dan array 0 merujuk ke lokasi memori yang sama. Keduanya menampilkan elemen awal array. Konsep penting, sequential memory. Array disimpan secara berurutan dalam memori. Karena setiap short integer membutuhkan 2 byte, maka elemen-elemennya tersimpan dengan pola. Elemen 0 di alamat X, elemen 1 di alamat X tambah 2, elemen 2 di alamat X tambah 4, elemen 3 di alamat X tambah 6. Loop menampilkan detail. Loop menampilkan alamat setiap elemen menggunakan array I. Format %p menampilkan alamat dalam notasi heksadesimal. Setiap kali kita melihat alamat berikutnya, biasanya bertambah 2 byte atau 0 kali 2 dalam heksadesimal. Karena itulah ukuran 1 short integer. Latihan 4 array 2D atau matriks sederhana. Program ini adalah pengenalan dasar tentang array 2 dimensi yang merepresentasikan matriks atau tabel. Deklarasi variabel rows dan columns menyimpan jumlah baris dan kolom. Matriks dideklarasikan sebagai 2 yang berarti 2 baris dan kolom. Totalnya 4 elemen. Inisialisasi manual. Program menginisialisasi keempat elemen secara langsung. Matriks 00 sama dengan 9, berarti baris 0, kolom 0 berisi 9. Matriks 01 sama dengan 8, berarti baris 0, kolom 1 berisi 8. Matriks 10 sama dengan 7, berarti baris 1 sama dengan kolom 0 berisi 7. Matriks 11 sama dengan 6, berarti baris 1, kolom 1 berisi 6. Loop bersarang. Loop luar mengiterasi setiap baris, sedangkan loop dalam mengiterasi setiap kolom dalam baris tersebut. Ini adalah pola standar untuk memproses array 2D. Setiap elemen ditampilkan diikuti spasi untuk memisahkan kolom. Setelah semua kolom dalam satu baris ditampilkan, print membuat baris baru, hasilnya adalah display matriks yang rapi. Program ini adalah fondasi untuk operasi matriks yang lebih kompleks seperti penjumlahan, perkalian, transpose, dan determinan. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.